seandainya batinnya kekasih Allah itu dibuka, disingkap, maka memancarlah dari kalbu mereka nama Allah, dari sir mereka sifat Allah. Nah, ulang lihat. Seandainya kekasih-kekasih Allah itu disingkapkan isi batinnya. Isi batin orang kekasih Allah itu kalbunya karam dalam namo, sirnya karam dalam sifat. Nah, apa yang terjadi? Nur nama Allah, nur sifat Allah memancar. Apa yang terjadi setelah itu? Yazunnuna annahu huwallah faya'budunahu. Kalau orang awam yang tidak mengerti bab itu, disingkapkan oleh Allah pandang kalbunya, melihatnya kalbu kekasih Allah itu namanya nur nama Allah, disingkapkan kepada sirnya sifat-sifat Allah. Apa yang terjadi? Mereka mengira dia itu adalah Allah. Faya'budunahu, maka mereka akan menyembahnya. Itulah yang terjadi pada sebagian pengikut Nabi Isa. Jika mereka betul menyaksikan, itu mereka diampuni, dimaafkan. Tapi kalau tidak, itu syirik, musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla wa azhara fil mazhar sayyidil wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ya latif ultuf bina wa bi jamil hadirin wal hadirat wadfa anna kulla syarrin bismikal latif ya latif ya latif ultuf bina wa la jami' ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah malam kini kami hadir kembali di surau kita, surau Tuo Taram, dan alhamdulillah dihadiri oleh para abuya, para masyayikh, para mursyid, para khalifah tariqah, baik tariqah An-Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah, tariqah As-Salmaniyah, apalagi tariqah Asy-Syatariyah, As-Saliyah, dan tariqah-tariqah yang lainnya. Semoga siapapun umat Nabi Muhammad SAW yang terhubung kepada ajaran Sayyidina Muhammad, zikirnya Sayyidina Muhammad, apapun nama tariqahnya, saling sayang menyayangi. Amin. Tidak saling memusuhi, tidak berburuk sangka, tapi kalau orang dengan mazhab fikih, dengan iman yang zahir itu bisa bersaudara, maka orang-orang bertariqah harusnya lebih kuat persaudaraannya. Ya. Kita doakan kampung kita, khususnya Taram, ya, Payakumbuh, Kabupaten Kota, Sumatera Barat, Sumatera, bahkan Indonesia, Allah jaga selalu, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk Abul Arwah Sayyidina Muhammad SAW dan sahibul maqam Syekh Ibrahim Mufti, dan semua murid-murid beliau, keturunan beliau, dan semua para syekh, para abuya yang berkhidmat, semua para ikhwah, saudara-saudara kita yang meluangkan waktunya untuk menjaga, melestarikan tempat ini. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena tadi adinda kita baca surat 3, surat Ali Imran ayat 31, ya. Itu ayat sering dipakai oleh beberapa kelompok untuk membid'ahkan, menyalahkan kelompok lain. Mungkin Bapak Ibu paham maksudnya siapa. Kita membaca ayat itu bukan untuk menyalahkan orang,
Awak kalau baca ayat untuk diri kita, bukan untuk meneropong orang. Ya. Kita mulai baca ayatnya balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, in jika kuntum adalah kamu tuhibbuna mencintai Allah, fa maka ittabi'uni, ikutilah aku. Kalimat di sini aku itu zatnya Nabi Muhammad, sosoknya Nabi Muhammad SAW. Apa buahnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dua buahnya. Pertama, mendapat limpahan perhatian cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Allah niscaya cinta akan kamu. Apa perbedaan Allah cinta, jawab cinta? Kalau kita cinta, kita membutuhkan objek yang kita cintai. Kalau Allah cinta, Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada yang dicintai. Allah tidak pernah membutuhkan kita. Maka kalau disebut Allah mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersuci, itu maksudnya Allah limpahkan kasih sayang nurnya kepada mereka. Sedangkan Allah tidak membutuhkan mereka. Kalau kita cinta jurang, awak butuh jurang tu, ya nak? Ya nak? Maka guru kami Allah yarham baru meninggal beberapa waktu lalu di bulan puasa, Syekhuna Al-Faqih Al-Mujtahid Syekh Muhammad Hasan Hitu qaddasallahu sirrahu, ahli mazhab khususnya mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, kalian jangan bayangkan Allah cinta itu, ya, Allah membutuhkan makhluknya, tapi justru cintanya adalah faidu rahmaniyatihi wa rahimiyatihi, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Dosa itu ada yang lahir, ada yang batin. Ada dosa yang kita lakukan sendiri, ada yang keramaian. Kira-kira yang banyak dosa yang kita buat surang di kamar atau dalam keramaian, mana yang paling banyak? Apa kata Nabi nanti di akhir zaman? Fitnah, ya, tadkhul ila buyutikum wa ghurfatikum, masuk ke rumah-rumah kamu, bahkan kamar-kamar kamu. Dulu guru kita Abu Ya Hasan Basri Datuk Sati, beliau wafat 2002, mengatakan salah satu fitnah di zamannya adalah TV. Di masa itu belum ada handphone dan smartphone. Kalau seandainya beliau hidup kini, mungkin gila-gila-gila kepala, kok kiranya fitnah, kok masuk ke kamar-kamar, jadi pengantar tidur banyak orang, ya. Makanya bersmartphone, berhandphone tidak haram, tinggal pandai-pandai memakai, ya. Orang tu wafat dengan kebiasaannya, maka sebelum tidur kalau bisa handphone jauh. Kalau kamu nonton juga, tontonlah kaji-kaji yang mengingatkan kepada Allah. Kalau tidak usah, ya. Rabitahnya kini rabitah Samsungiyah, ya, ya nak. Kasyafnya kini kasyaf TikTokiyah, kasyafnya tersingkap alam lain yang sepetak tu. Itulah sebabnya kini ma'rifat turun, ilmu Allah turunkan, tapi kita terasingkan oleh hijab-hijab barang, ya. Boleh pakai tapi bijak-bijak, ya. Jadi ada dosa yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang zahir, ada yang batin. Zahir mulai dari ujung rambut, mata, pandangan, pendengaran, lisan, tangan, kemaluan, perut, kaki. Kira-kira dari anggota tubuh yang tadi ada dosa tidak hari ini? Mata, memandang yang tidak Allah perkenankan, ada tak? Ada. Orang mengira hanya memandang aurat, enggak. Memandang dengan merendahkan orang itu juga haram, itu dosa. Awak pandang orang, macam makom baca tulis sampai leh. Kalau orang surau itu, kalau orang kaya lain, nampak adanya orang pakai auto, mobil murahan gitu. Nampak adanya orang pakai baju, paling dompetnya sekian sih.
paling rekeningnya cuma sekian, merendahkan harta orang. Tergantung. Kalau orang sekolah, ya, itu karena ada Buya dulu ya, Buya Dr. Aldomi. Beliau kan mendebat profesornya, kecil profesornya, Adinda belum boleh debat saya, ya, Adinda belum doktor, ya, yang boleh debat profesor doktor hanya doktor katanya. Tapi maksud beliau mendidik. Tapi kalau orang kini enggak, gagah-gagahan. Bahkan kini yang lebih sombong tuh yang tamat-tamat sekolah agama kok. Memandang orang yang tidak sekolah agama itu hino. Itu hati-hati. Apalagi sekolahnya di pesantren, apalagi sekolahnya di IAIN UIN, apalagi sekolahnya di Timur Tengah. Memandang buya-buya kok hina sebenarnya. Buya-buya tarekat ke bongak-bongak ya kecilnya. Ya, kok talingo iko menengah. Buya-buya tarekat itu bongak-bongak. Yang wak tahu buya-buya itu je bongak itu je mengenal Allah. Ya nak? Dulu ada 3 buya dari Tanah Datar, lalatih mencari guru. Kecil beliau, wak kutilah cara orang tua-tua ya. Baca caranya, ziarah wak ka taram ka surau tua ka Syekh Ibrahim Mufti, minta kita berdoa kepada Allah, bertawasul melalui beliau. Kau orang tua-tua kok, umurnya sudah di atas 50-60. Maka berangkailah orang tua dari Tanah Datar kemari. Sampai di surau tua, berzikirnya model kita zikir tadi, bahkan lebih lama leleh. Apa yang terjadi? Waktu mereka merenung sesudah zikir itu menyebut nama Allah, hanyut minta doa, ya Allah, tunjukilah kami, kasih kami ke guru. Orang kok malin ke saudaranya. Kiranya kalau orang merasa malin berilmu itu, payahnya cari guru. Siapa bisa memimpin dan majalan? Ada yang tamat iko, ada yang tamat iko. Kan banyak orang itu, ya, gengsinya. Masa kami tamatan UIN, diajar orang tamatan MTI, hanya orang UIN, hanya orang tamat Timur Tengah. Masa kami tamatan Timur Tengah berajar ke orang dan tidak sekolah atau tamat UIN dan lain sebagainya. Itu kesombongan ilmu. Itu hati-hati. Buya-buya, aku menurut itu malin sekolah tinggi, baca kitab lancar, kitab kuning tu lewatnya. Kalau dewa, ya lewat tapi kolam. Ya. Sampailah kemudian mereka berdoa, mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami, kasih kami ke guru. Mereka sadar atau tidak, mereka melihatlah satu sosok ulama besar di negeri itu, di Kabupaten Pulau Kota kok, di Payakumbuh. Lah selesai ziarah, kecil yang tua, buya, siapa nampak? Sianu, beri samu. Tanya lo buya celai, siapa nampak? Sianu, beri samu. Kiranya isyarat tu samu. Ya. Nah, itu berkat ziarah, berkat akhirnya bergurulah ke salah satu syekh. Ya. Syekh itu kiranya Buya Hasan Basri Datuk Seti Piladang. Orang tu tiba, kami sedang jayah kami ya. Kami mencari beliau. Apa kata Buya Hasan Basri kepada orang tu? Kalau you bayar raja aja ma'rifatullah, syaratnya satu. Simpan cerdasmu. Ya, letakkan dulu rasa berilmu. Baru bisa ngaji kamu. Kalau tidak usah ngaji, Pak. Tanggan dulu gelar-gelar tuh. Kalau tidak usah ngaji kawak. Akhirnya mereka berhasil lah, ya. Belajar zikir, belajar ma'rifatullah sampai suluk dan lain sebagainya. Kembali ke ayat itu Bapak Ibu, para buya, para mursyid, ya, dan jamaah sekalian. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Awak tanya cek, cinta itu di pikiran atau di perasaan? 5. Orang mencintai jo pikirannya atau jo perasaannya? Di kolbu atau di akal? Di kolbu? Kolbu nggak sanggup. Harus pakai ruh. Cinta itu harus pakai ruh. Kalau pakai kolbu berubah-ubah. Kadangnya zikir, kadangnya indah, kadangnya ingat, kadangnya indah, kadangnya rindu, kadangnya indah. Kalau orang cinta dengan ruhnya,
dia tidak berzikir pun dia ingat. Inya tidak menyebutnya ini. Maka cinta kita bertinggi-tinggi. Ada orang yang cintanya karena fisik, pandangan fisik, dek rancak, condong mata kanan rancak, condong selero kanan. Ya, kalau cintanya karena pandangannya indah, wajahnya cantik, ya, wajahnya rupawan rupawati. Kalau laki-laki, kau mohon maaf, buya-buya aku tambah tua tambah gagahnya. Cila buya Rizwan, buya Siwang, buya Rizwandi, tambah tua lo tambah sulit lo cah. Tambah tua tambah berpaham, ya nak? Dan bersobok beliau tahun-tahun 90, jauh tahun kini agak kini ni balik. Yang gerep Laki-laki tambah tua tambah berkarisma. Kalau cinta kalau jenis kepedusi jahannya karena rupa, umur 40-50 lah berubah. Ya tu bu. Yang muda-muda aku nak percaya je no. Tuanya baru percaya. Lah jatuh gigi itu, lah bangkerut muka tu baru percaya je. Ya, tanyalah ke orang tua, mereka lebih paham. Ya. Ada cinta yang level 2, akal. Kalau cerdik orang jatuh cintanya, ia hanya jatuh cinta kepada orang yang lebih cerdas darinya, atau minimal sama. Ada yang begitu? Oh banyak. Kita di sekolah dulu, karena juara, ada yang suka. Kalau sampai yang aku biar demi, sebanyak doktor tu banyak orang suka dia tu. Akal itu ada macam-macam. Ada akal hafalan, itu paling rendah. Nah, perhatikan santri-santri, menghafal itu level kecerdasan paling rendah. Yang menengah itu berpikir, menganalisa. Yang paling tinggi menggabungkan analisa dan hafalan. Itu penjelasan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi kalau ada anak wak hafal juz amma, jangan bahagia dulu. Itunya baru sama jo TikTok, YouTube, jo kaset. Belum akan merubah nasibnya, belum akan merubah imannya, karena ini baru kayak burung beo. Anak itu mesti dihantarkan sampai ke menganalisa. Makanya kami sedih melihat orang-orang berpunya lomba-lomba memasukkan anak hanya sekedar tren-tren anak hafal sekian juz. Ini perbedaan antara pesantren-pesantren yang bersanad dengan pesantren-pesantren yang mengejar hafalan. Kalau pesantren-pesantren bersanad walaupun ada hafalan, setelah menghafal itu ada fase kedua, fase memahami, menganalisa. Sekolah maha-maha, pulang-pulang paling jilbab aja yang berubahnya. Baca kitab tidak bisa, menerjemah Quran tidak bisa, anaknya dipaksa menghafal. Karena orang tuanya ego, anaknya ingin dijadikan dengan keinginannya, padahal anak belum tentu membutuhkan itu. Jadi ada orang yang jatuh cinta karena apa? Karena kecerdasan. Kebanyakan dan pertama jatuh cinta karena rupa dan harta. Yang penting dinafkahi, yang penting piti belanja masuk. Ada mana itu? Piti belanja kurang lo cintanya. Allah berkurang rupanya, kurang pula cintanya. Semoga yang hadir malam kini cintanya bukan cinta karena rupa dan harta. Ya, minimal naik kelas kedua, mencintai karena akal, kecerdasan berpikir. Tapi tambah naik, tambah sepi orangnya, tambah seketek orangnya. Kalau naik apa? Level kolbu. Mencintai seseorang karena kecerdasan kolbu. Tapi antara akal dan kolbu ada namanya nafs. Disitulah orang-orang kebatinan, orang-orang olah nafas, orang-orang energi-energi, ya, pengobatan-pengobatan. Nah itu antara akal dengan kolbu. Nah orang-orang itu master ilmu-ilmu, energi-energi yang tidak tampak itu, mereka pun akan ada orang yang suka dia.
Yang ketiga tadi apa? Qalbu. Mencintai seseorang karena qalbunya. Ada orang yang mencintai kekasihnya karena qalbunya, mencintai guru karena qalbunya, bermajelis karena qalbu. Ini sudah bagus. Cuma sayangnya apa? Qalbu itu sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu itu berubah-ubah, maka disebut qalb. Al-qalb, ya. Qalb artinya berubah. Hadis maqlub, hadis yang tatuka-tuka, yang berubah-ubah. Taqlibu syai', ya, wa ubah posisi ko, namanya taqlib, qalb. Disebut qalbu karena dia berubah-ubah. Nah, perhatikan, rata-rata orang belajar zikir, belajar tarekat, zikirnya berhenti di zikir qalbu. Qalbu itu zikirnya menyebut-nyebut, sebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, itu zikirnya. Kalau awak lelok, zikir itu lah jalan. Awak nonton, zikir itu lah jalan. Bisa yo, bisa tidak. Maka bergantung dengan kalimah Allah yang ada di dalam qalbu, pasti bergantungnya sering terputus-putus. Itu yang disebut oleh orang-orang tua dulu, bergantung kalimah kacabi. Nah, itu istilah lamu. Kalau istilah awak ini, bergantung dengan qalbu yang berubah-ubah, akan merubah mood, berubah orang. Itulah sebabnya maka murid-murid banyaknya kemudian awalnya kagumnya ke mursyidnya, syekhnya, gurunya, lama-lamanya kemudian hambarnya. Hanya mencintai hanya level qalbu. Di qalbu kau ada hiburan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ada hiburannya. Sebut nama Allah, ketenangan timbul. Tidak disebut nama Allah, ketenangan hilang. Jadi kalau tidak tenang, salahkan gurunya. Oh, zikir guru awak kurang keren. Kayaknya mursyid ko walinya kurang ampuh. Qalbunya yang bermasalah, salahkan orang. Kalau awak sedang sariawan, paneh dalam, makan nam podeh-podeh tu, sambalado maco tu, kalau mak tu, dalam mak tu makan dewa, atau sariawan wak konai dia rendang tu kalau konai paneh dalam itu sakitnya bukan main. Itu yang masalah rendangnya, makanannya, atau mulut orang itu. Mana salah? Yang tak lemak mulutnya atau makanannya. Jadi siapa yang kesalahan? Rendangnya dibuang atau mulutnya yang diubek? Mulutnya diubek. Kalau ada orang zikir disebutnya la ilaha illallah atau baca Allah tapi terasa hambar, itu yang tak lemak zikirnya, tarikatnya, gurunya atau kalbunya. Nah kira-kira kalbu kita yang lama. Jangankan para murid, para mursyid pun mengalami kebosanan itu, kebosanan spiritual, kejenuhan rohani, kejenuhan kalbu. Soal zikirnya berhenti di kalbu. Apalagi cuma berhenti di latifah-latifah yang 7. Latifah kalbu, latifah ruh, sir, khafi, afa. Latifah kalbu bukanlah kalbu. Latifah sir bukanlah sir, latifah ruh bukanlah ruh. Latifah itu artinya titik rahasia yang halus, yang berkaitan dengan qalbu, namanya latifah qalbu. Jangan salah faham, yang qalbu itu bukan itu. Jadi kalau orang mencintai seseorang karena keuntungan yang dia dapat di qalbunya, kecerdasan qalbu berubah-ubah. Disitulah murid kemudian belum matang ilmu dengan satu mursyid, ia sudah cari mursyid yang lain. Nah, itu kejadiannya. Disitulah murid kemudian jadi juri. Kalau di situ begitu zikir, di sekolah belum ya. Situ nama zikir dong. Kalbunya yang bermasalah, inilah jadi juri loh. Bahkan ada murid yang agak sekete kurang aja, agaknya lebih tinggi mursyid A daripada mursyid B. Kira-kira kalau ada murid ngecek murid itu makamnya lebih tinggi dari mursyid A dan mursyid B itu, ya nak? Soalnya bisa menilai dua mursyid. Berarti mursyid ketiga
mursyid syaitannya, mursyid setan. Ada level cinta kalbu itu paling ujung-ujung nanti disebut afidah atau fuad, ya. Itu pun masih berubah-ubah. Minimal cinta kita kepada Allah bukan karena namu, bukan karena nikmat ilmu yang difikirkan, dianalisa, yang dihafal, jenuh nanti. Bukan karena melihat pemandangan alam. Kecekawan, apa bukti Allah ada alam, ya nak? Betul nak? Orang pesantren, apa bukti Allah ada? Betul, itu ahli kalam. Kini waktunya balik, kalau alam tidak ada, berarti Allah tidak terbukti ada. Bagi kira-kira, kalau alam tidak ada, berarti itu juga bukti Allah tidak ada, gitu. Maka burhan, dalilnya orang ahli kalam itu dibantah oleh para ulama ahlu sunnah di kalangan sufi. Orang Mu'tazilah begitu, ahlu sunnah sebagian terpengaruh itu. Maka berkalamlah Ibnu Athaillah Sekandari dalam Hikam Syattan, ya, baina ma yastadillu bihi wa yastadillu alaihi. Berbeda jauh orang yang berdalil tentang Allah dengan alam, dengan selain Allah. Orang yang membuktikan Allah itu wujud bukan dengan Allah itu sendiri, tapi dengan wujud selainnya Allah. Dengan orang yang membuktikan Allah wujud dengan wujud Allah itu sendiri, itu berlain. Kau lagi tanya le, ada nak pesantren sih kau? Ada. Kalau dalam ilmu akidah, ilmu kalam, bukti Allah ada apa? Lalu apa bukti Allah ada? Adanya alam. Ya. Kini waktunya balik le, ulang le, supaya jangan kaget kalian. Kalau alam tiada, apakah itu bukti Allah tiada? Berarti berhentilah hanya mengandalkan akal, harus terus masuk ke kolbu. Kalau ada orang ahli kolbu, apa bukti Allah itu ada? Zikir wa tiwa tonang. Kalau tidak tonangnya, nampaknya Tuhan tidak ada. Itu loh orang ahli kolbu. Kalau zikirnya latifah, fuad, ya, nampak cahaya. Kalau ada nampak cahaya lain, nampaknya tolalah lana dolai. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak suka sesuatu yang cahayanya timbul lalu hilang, timbul tu hilang. Itu sindiran orang-orang yang mencari warna-warna dan cahaya di dalam zikir. Untuk ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kalau zikir-zikir aja, walaupun guru mengatakan kalab warnanya kuning, ruh warnanya merah, itu kan penglihatan sebagian syekh. Belum tentu. Kadangnya barono, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Apa kata Nabi Ibrahim? Pegang kalimat itu. La uhibbul afilin. Aku tidak suka yang hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Maka detik itu kita katakan, aku tidak suka dengan munculnya cahaya latifah dan hilangnya, munculnya warnanya. Tidak. Warna terjadi itu. Orang yang mencari itu syirik khafi. Tapi kata Imam As-Sanusi, yang begitu tidak syirik kufur, itu hanya syirik adab, syirik maksiat. Jadi syirikku macam-macam loh bagiannya, ada 6 macam syirik. Silakan lihat muqaddimah Imam Sanusi dalam bab akidah, ya. Jadi cinta itu harus masuk level bukan hanya qalb, tidak hanya sampai fuad, sampai latifah itu harus masuk sampai minimal kepada sir. Sampai ke mana? Sir. Apa itu sir? Sir itu bagian batin dari manusia yang langsung terhubung dengan sifat-sifat Allah. Itu namanya sir. Apa makna sir? Rahasia. Apa yang Allah rahasiakan? Sifatnya. Apa yang Allah zahirkan? Namanya. Maka di kalbu ada namu. Apa yang Allah nyatakan? Fi'ilnya, perbuatannya. Tubuh kita, alam semesta, itu adalah mazhar daripada perbuatan Allah. Sedangkan sir dan ruh kita itu disebut tajalli. Tajalli bahasa lamu, bahasa aslinya tajalli, dari kata jali, jala, ya. Allah menyatakan. Jadi Allah menyatakan sifatnya kepada sir, menyatakan rahasia zatnya kepada ruh, tapi menyatakan keindahan namanya pada kalbu dan fuad.
menyatakan ragam perbuatannya kepada ajram wal ajsad, tubuh dan kasa, kepada alam semesta. Ini nak usah jauh-jauh menculik gunung, menculik sungai, dalam diri kita lengkap. Ya. Kata Imam Najmuddin Kubra, tubuhmu, kulitmu, dagingmu ibarat tanah bumi, tumbuh di situ banyak sel, tumbuh di situ rambut. Tulang engkau ibarat gunung, kata beliau, tulang. Pembuluh darah yang ada air di situ itu ibarat sungai, bermuara nanti di jantung. Jantung disebut lautan, lautan darah, samudera darah. Ya. Tubuh kita banyak darah, banyak air, dan lain sebagainya. Ya. Itu banyak perumpamaan begitu. Maka diri kita itu disebut alam kecil. Memandang ke dalam diri, maka disebut oleh ulama dulu, bukan hadis, siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Mengenal diri yang zahir fi'il Allah, perbuatan. Jadi memandang ke zahir diri, orang akan mengenal perbuatan Allah. Memandang kepada qalbunya diri, orang akan mengenal nama Allah. Maka kalau zikir bukan bagus-bagusan di suara, harus bagus masuknya ke dalam kalbu, barunya bergetar, baru idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, bergetar kalbu. Kalau orang yang mengajarkan zikir kok tidak pernah bergetar kalbunya, ba'alanya kemaja orang. Kalau orang yang berzikir itu tidak pernah merasakan nikmatnya zikir kalbu, ba'alanya berbagi kenikmatan kepada orang. Orang lo pernah masak rondang, disuruhan buat rondang tu orang lain, bah kira-kira lah bisa? Wajah lihat YouTube sebentar tu buat rondang, bah rasanya kau lain. Kalau orang ke ilmu zahir begitu, aneh orang kini. Awak kalau jago mau awak belajar surang. Tapi gilirannya sekolah, giliran kedokteran, ilmu kimianya harus berguru. Kalau bukan dokter tidak boleh komentar. Itulah sombongnya dokternya. Ya tak? Kalau bukan dokter tidak boleh komentar. Kecil orang hukum, kalau bukan ahli hukum jangan komentar. Kini boleh lah semua sombong setiap ya. Kalau anda bukan anak yang dikader untuk belajar agama, jangan ngomong agama. Boleh macam itu? Apa jawaban mereka? Lo agama kan hak asasi manusia. Kalau ada kalian aja. Giliran bab agama semua orang berkalam. Baru tobat 3 bulan lepas dari bid'ah buya. Buya zikir-zikir koreh. Zikir buya kan koreh. Baru 3 tahun raja lapanai mengecen mengapa hari-hari Tuhan tu. Lapanai mengecen yasinan bid'ah. Lapanai mengecen baca salawat nado. Ya mana nado? Hati-hati ya. Kalau awak nak tahu sebutkan tak tahu. Tidak tahu lain dengan tidak ada. Kembali ke ayat tadi ya. Jadi cinta itu minimal sampai di mana? Sampai di sir. Bah cinta di sir tu. Cinta di sir tu leburnya sifat kita. Nyatulah sifat Allah. Sifat kita bukan sifat dalam pengertian bahasa Indonesia. Sifat yang disebut bahasa Arab itu mulai dari sifat kedirian, wujud. Turunannya bekon ma'ani. Nah, kalau wujudku agak tinggi, agak berbahaya, turunkanlah sifat ma'ani. Sifat ma'ani dalam ilmu sifat 20, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu ma'ani. Kalau ma'anawiyah jadi zikir kalbunya. Sami itu jadi zikir kalbu. Kalau sama itu zikirnya sir. Apa bedanya? Kalau sami yang maha mendengar. Kalau sama pendengarannya. Nah itu beda tak? Sami nama Allah yang maha mendengar. Kalau sama sifatnya sumber dari nama yang maha mendengar itu sama. Kau perbedaan Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, Allah itu mendengar dengan zat, memandang dengan zat. Kalau bagi orang dah faham ilmu akidah, dia tidak ada besonya itu, tidak ada bedanya dia. Kalau itu berbeda. Itulah yang kemudian
terjadi pada orang-orang aliran wujudiyah. Jadi orang Mu'tazilah itu separuh wujudiyah, separuh kebatinan. Kebatinan yang menyimpang. Apa kata orang batinan? Tiadalah aku yang mendengar zat Allah. Itu keliru. Tiadalah aku yang melihat zat Allah. Itu keliru. Itu aliran batiniyah, ya, Jabariyah. Bahkan lebih parah dari Jabariyah. Bagi Jabariyah, kalau terjadi suatu kejadian itu kudrat azali Tuhan. Nah, baca kitab Sanusi, ya, bil qudrah al azaliyah, ya, min ghairi muqaranah bil qudrah al hadisah. Meyakini segala sesuatu itu kudrat azali Tuhan, tapi tidak menyertakan, mengiringkan kudrat yang baru dari manusia. Balai pusing kepala nak. Wah, ada disuruh tua jadi tidak berani wak ngaji rendah-rendah deh. Ngaji wak sedang-sedang. Tinggi dan tak. Insya Allah bisa diikuti. Nah, bawa ulang lihat. Jadi kalau orang kebatinan, apa katanya? La ilaha illallah dimaknainya tiada yang berkudrat kecuali zat Allah. Itu keliru. Tiada yang beriradat kecuali zat Allah. Itu keliru. Itu su'ul adab kepada Allah. Yang tepat apa? Tiadalah yang berkudrat, tiadalah la yaqdiru, la qadira, tiadalah yang mempunyai kudrat kecuali kudratnya Allah. Jadi pulangkan kudrat kita, katakan kudratku tiada, yang qadrat, yang berkudrat Allah. Kekuasaanku tiada, yang berkuasa Allah. La sami'a, tiadalah aku yang mendengar. Illa sam'ullah, yang mendengar hanyalah pendengaran sifat mendengarnya Allah. La basira atau la basira illa basarullah, tiadalah aku yang memandang hanya Allah. Kalau itu mungkin masih standar, itu lebih mantap. La alima, tiadalah aku yang berilmu. Kan kita kok ujian paling beratnya kalau tidak merasa kayu, merasa gagah, merasa rancak, merasa berilmu. Itu paling bahayanya. Jadi ujian manusia itu yang paling berat merasa berilmu. Kalau orang merasa kayu, sombong dengan kekayaan, itu dosanya dosa kecil. Tapi sombong dengan ilmu itu sifat Allah, mengaku-aku sifat Allah. Bah kira-kira, aku punya Tuhan. Jangankan mengaku-aku punya Tuhan, mengaku-aku punya kawan, haram hukumnya secara syariat. Maka mengaku-aku sifat Allah itu haram dalam bab hakikat. Apalagi mengaku-aku wujud Allah. Tiadalah wujud aku, wujud Allah. Orang itu sedang mencuri wujud Allah. Hati-hati. Yang benar apa? Habislah wujud aku, yang betul wujud dengan zatnya sendiri, dengan haknya sendiri, dengan sifatnya sendiri, hanya Allah. Berarti wujud aku apa? Diwujudkan oleh Sang Maha Wujud. Berarti aku mendengar karena diberi sifat mendengar. Aku berilmu karena diberi pengetahuan. Itu bedanya. Nah, coba leburkan di situ. Kalau orang bisa memahami itu, ini akan jatuh cinta kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat Allah itu ada yang Allah titipkan rahasia sifat itu kepada sebagian para kekasihnya. Disebutnya wali Allah sifatiyun. Namanya wali Allah apa? Sifatiyun, orang-orang yang fana dalam sifat. Ya. Di antara mereka Syekh Abdurrahman Kumangun, Syekh Muhammad Tahir, termasuk Syekh Ibrahim Mufti itu. Guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang pernah kita temui banyak yang masuk di situ. Disebut apa? Wali-wali Allah sifatiyun. Yang pernah menggunakan istilah itu Imam Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, pegangan guru-guru itu. Jadi kita punya saudara dalam majelis Buya Zul Asfi, punya tu namanya Inyi Abdul Latif, ngaji di Mekah bertahun-tahun. Kawan dari Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Ibrahim Parabe, Syekh Abdul Wahid Solihi Tabegodang. Beliau punya koleksi manuskrip karya-karya dan juga kepunyaan Syekh Abdul Latif, Inyi Abdul Latif itu. Salah satu kitab pegangan orang tua, kitab Al-Insan Al-Kamil. Di situ ada pembahasan tentang sifatiyun, kekasih Allah, wali-wali Allah, dan karamnya di sifat
Allah. Tapi sebagaimana orang yang karam di namo tambah seketik, apalagi yang karam di sifat lebih seketik. Apa kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Syazili, guru dari pengarang kitab Hikam, berkubur di Alexandria. Alhamdulillah kami diizinkan Allah berziarah 3 tahun lalu dengan Buya Al-Domi ya, dan kawan-kawan. Kata beliau dinukil oleh Imam Nutailah Sekandari, seingat kami ada di Lataiful Minan, seandainya batinnya kekasih Allah itu dibuka, disingkap, maka memancarlah dari kalbu mereka nama Allah, dari sir mereka sifat Allah. Nah, Pak ulang lihat. Seandainya kekasih-kekasih Allah itu disingkapkan isi batinnya, isi batin orang kekasih Allah itu kalbunya karam dalam namo, sirnya karam dalam sifat. Nah, apa yang terjadi? Nur nama Allah, nur sifat Allah memancar. Apa yang terjadi setelah itu? Yazunnuna annahu huwallah faya'budunahu. Kalau orang awam yang tidak mengerti bab itu, disingkapkan oleh Allah pandang kalbunya, melihatnya kalbu kekasih Allah itu namanya nur nama Allah, disingkapkan kepada sirnya sifat-sifat Allah. Apa yang terjadi? Mereka mengira dia itu adalah Allah. Faya'budunahu, maka mereka akan menyembahnya. Itulah yang terjadi pada pengikut, sebagian pengikut Nabi Isa. Jika mereka betul menyaksikan, itu mereka diampuni, dimaafkan. Tapi kalau tidak, itu syirik, musyrik. Awak di muka Ka'bah atau di surau kau, kalau sujud kemana mengarah? Ke tembok, ya tak? Ada yang nyembah tembok? Tidak. Kalau awak di depan Ka'bah, apa yang tampak? Azamatullah, keagungan Allah. Bukan si batu bata itu. Yang awak sembah Allah yang punya keagungan. Mereka mengira itu adalah pancaran Allah, Allah itu sendiri. Mereka mau nyembah Allah, tapi padahal itu kekasih Allah. Pernah kita jalanin itu dulu, salah paham kawan ya. Saya sama aswaja loh, dan mengaku-ngaku sudah baca kitab Al-Insan Al-Kamil. Berarti bohong dia baca kitab Al-Insan Al-Kamil. Itu secara makna, ada pemahaman awamnya. Contoh mereka, kalau ilmiah lah, kalau ada dokter Allah zahirkan namanya Asy-Syafi, maka dokter ko setiap orang datang ke situ orang sembuh aja. Ke situlah berubah dokter ko hebat. Siapapun yang berubah kayaknya makanya sembuh. Siapa yang menyembuhkan, dokter atau Allah? Orang mengira yang menyembuhkan si Pak dokter. Sebanyak kok klinik itu yang ramai. Itu tanda Allah menzahirkan namanya Asy-Syafi pada. Nah, tidak usah jauh-jauh. Sebanyak kau kiai, buya, buat pesantren, ada pesantren yang sepi, ada pesantren yang ramai. Ya lah. Itu berarti Allah sedang menzahirkan namanya Al-Alim, Allah yang maha berilmu. Kalau Allah sedang menzahirkan namanya berilmu, orang mengira, oh buya itu lebih alim daripada yang buya yang lain. Itu pemahaman turunannya. Padahal yang berilmu siapa? Allah. Syirik tak Pak? Ketika mengatakan buya kau berilmu, syirik tak? Secara hakikat sebenarnya syirik. Tapi kalau orang faham cara menyambungkannya, orang buya itu lebih luas larut karamnya dalam ilmu Allah dari buya yang itu. Itu bisa tuh. Tidak syirik tuh buahnya karena itu. Tapi itu syirik kecil yang tidak masuk kepada syirik kufriyah. Sama juga orang mengatakan awak sembuh je dokter. Contoh lain, sebanyak makom keramat, bakok makom Syekh Ibrahim Mufti Surau Tua ko yang paling awet. Yo, ada lo makom mursyid kita di atas bercokak pengikut-pengikutnya, keturunan-keturunannya berkunci. Siku kan ada berkunci dia biar. Kalau berkunci ini dah datang kalau biar. Ya, buka 24 jam.
Bahkan risiko kami dengar suku-sukunya berasa ya 7 bergantian untuk berkhidmat, betul tak? Betul ya? Bergantian untuk berkhidmat ya. Semoga Allah berkahi semua orang yang tinggal di tempat itu. Amin. Wah, tak tahu konflik, kalau ada suku konflik itu urusan bapak ibu, tidak urusan kami no. Tapi ada beberapa ya makam-makam dikuncinya, bahkan dibakarnya, bahkan ada kami kalau ziarah Naqsyabandiyah itu kuburan wali keramat dijadikannya tempat menjemur pakaian dalam. Orang Minangkabau yang adat bersandi syarak bersandi kita bulan, itu bukan adat bersandi syarak, itu engkau mengatakan adat bersandi syarak namanya itu ya. Jangan sampai terjadi. Kalau kejadian lah kita ingatkan sampai kini meritunya baru. Nah, nanti kita ambil alih selebihnya. Padangan Bacang kita sebutnya gini ya, Syekh Muhammad Yasin, tetangganya entahlah tahu atau keturunannya tak tahu, menjemur pakaian dalam di situ. Saya terima guru yang asbab beliau itu kita bisa mengenal nama Allah, yang kini orang tahu namanya Suluh 40 hari, Suluh 10 hari, itu asbab beliau tu. Syekh Yasin ko ambil kaji kabarula Syekh Muhammad Jamil dan guru beliau Syekh Muhammad Tahir, Muhammad Jamil Muhammad Tahir, beliau ambil ke Mekah. Cara suluk aku. Nah, orang yang majah kok kini dijadiin tempat kuburannya untuk menjemur pakaian. Lai terima? Ketika pangan orang tu dah. Kau pangan orang tu dah. Undi, jangan boleh. Ya, lagi tu sampaikan ke keluarganya. Dah aja deh. Sampai kini masih. Kalau ada orang mau lah, dah usah kuburan Syekh Ibrahim Mufti, kuburan Nani Mungkonya juga mampain kain malam itu lah. Bagaimana? Lebongi orang terang nak? Ndak. Siapa nak? Bisa ada nampen kain itu? Berarti tidak paham kecewa ya. Ada orang mampain kain di kubur. Le terima? Nah, kalian paham tak? Kini mampain kain bukan di kubur biasa, kubur seorang mursyid, wali Allah. Bagaimana? Di mana orang Minang kau adat bersandi syarak? Dulu itu ada gobahnya, ada kubahnya. Entah runtuh atau diruntuhan. Jangan berharapnya ke orang rantau untuk bangun je lah. Ya. Bentuk beliau di situ kan dibangun. Ganti-gantian menjaganya. Yang tidak boleh itu membangun di kuburan umum. Bukalah kitab Al-Um Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Yang tidak boleh itu membangun kubah di kuburan umum, wakaf umum, disebut al-ardu musabbalah, tanah yang dimakafkan umum, pandam pekuburan. Kalau tanah suku boleh, atau tanah wakaf khusus surau boleh. Jadi kalau ada kita melihat ada makam keramat di makam suku, di tanah suku, di wakaf surau atau pesantren, tidak usah dihancurkan seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang nista itu ya. Yang boleh dihancurkan di mana? Kalau di kuburan umum, pandam pekuburan, nah itu boleh dihancurkan. Makanya kuburan ayah kita pakai rumput aja, atau nisan cek itu rumput aja, tak ada. Tapi kuburan guru kami Abu Ya Syekh Muhammad Nuruddin yang di Kota Tengah itu bukan kuburan umum, itu kuburan suku. Jadi kalau ke Kota Tengah Bapak Ibu, nanti kalau ke kuburan umum itu pemakaman pandam kuburan, nanti sebelah kanan ada bangunan, Ustaz. Itu bukan tanah wakaf, itu tanah suku. Nah, cuci lihat. Tanah itu kan bukan wakaf umum, kalau wakaf untuk surau, bukan wakaf pandam kuburan. Jadi boleh dibangun, tidak masalah. Tidak syirik, tidak haram. Kalau ada yang masih bertanya-tanya masalah membangun di atas kuburan. Baik ya, kajilah sampailah. Seketele nampaknya baru lalita. Nana di muka makanlah, minumlah. Bagian terakhir, ada orang yang mencintai bukan karena sifat,
tapi karena wujud, karena zat. Itulah yang disebut. Jadi orang yang cinta koknya pasti lebur larutnya pada yang dicintai. Ada yang larut pada fisiknya, ada yang larut pada cerdasnya, ada yang larut pada kalbunya, ada yang larut pada sifatnya, ada yang larut pada zatnya. Seorang sahabat Nabi perang Uhud. Perang Uhud kan awalnya menang tapi kemudian kalah. Nabi ditombak. Ada ahli tombak dari jauh, melesatlah itu tombak, langsung menghadap ke Nabi. Ada orang yang khidmat ke Nabi, menjaga Rasulullah. Beliau kemudian langsung menjadikan badannya, zat tubuhnya untuk menebus zatnya Nabi SAW. Maka tertusuk jantungnya, mati seketika itu. Berkorban larut untuk Rasulullah SAW. Dulu para istri Nabi tidak mencintai Nabi karena zatnya. Ditegur dalam surah Al-Tahrim. Karena mencintai Nabi, karena Nabi bisa mengikuti hasrat mereka. Ditegur oleh Allah, barulah berubah istri-istri Nabi mencintai Nabi karena zat Nabi. Maka mereka tidak lagi kemudian mengkritik Nabi karena Nabi banyak bininya, tidak lagi kemudian mereka ngamuk-ngamuk. Awal-awal dulu mereka suka ngambek, ya, suka ngata-ngatain Nabi. Istri Nabi itu sama juga, bini buya-buya kok. Terlambat pulang kata-katanya, masih ngaji ya udahnya. Ada yang bertinggal ya. Iya ya. Iya bawa. Iya Pak. Enggak kan ya mudah. Ya begitu. Kok kabar gembira. Kalau istri le sama ditujunya, berarti cinta ya Pak. Jangan menghina. Kau nak tahu si Aden kau berusit. Jangan begitu kalau. Tak beritahu kalau kami ini. Kau nak tahu je sudah Aden kau kalipah surau. Aku Aden kau orang Suluk. Aku kan orang Catari. Sama ni, tak usah. Istri kita tak usah tahu rahasia awak. Rahasia awak Tuhan. Cukup Allah yang tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia awak. Tak awak kita tahu kau orang Allah tahu tak? Tahu. Makanya ibu-ibu ya, kalau punya pengalaman rohani, tidak usah cerita orang. Tulis sendiri, tulis dalam kolbu sendiri. Buya-buya aku lah banyak pengalamannya. Baginya pengalaman ketik-ketik itu tidak usah dipamer-pamerkan, ya. Kecuali ingin minta petunjuk. Lalu apa bagian inti yang penting dari kajian kitabku, dari Al-Quran ko? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada kalimat fattabi'uni. Jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah ni. Ni di situ aku, zat aku. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan ni itu zati, zat aku. Diri aku zahir dan batin. Apa sebab Rasulullah itu hubungannya dengan Allah, itu yang paling inti malam gini. Zahir beliau mazharnya Allah, batin beliau tajallinya Allah. Zahir beliau mazhar. Apa arti mazhar? Penampakan dari nurnya Allah. Sedangkan batin beliau rahasia daripada sirrullah. Maka Nabi Muhammad SAW, siapa yang memandang zahirnya, mencatatnya, maka jadi ilmu. Ada yang jadi ilmu hadis, ada yang jadi ilmu tafsir, ada yang jadi ilmu fikih, jadilah mazhab. Yang memandang batin Rasulullah, jadilah akidah, jadilah tariqah, jadilah haqiqah, ma'rifat dan segala macamnya. Jadi kalau ada orang mengecen, tidak ada tarekat-tarekat itu, yo di dalam mazhab zahir tidak ada tarekat itu, di dalam mazhab batin ada. Nah ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ada tu, yo tidak ada tu, yo tidak tahu, bukan barang pun ada. Di zaman Nabi lah ada pembagian hukum 5, wajib, mustahab, sunat, mubah, boleh, makruh, haram lah ada pembagian di zaman Nabi. Tidak ada pembagian itu oleh ulama. Jadi kalau kita bagi tarekat, hakikat, marifat itu bagian ulama, tidak ada masalah. Di masa Nabi lah ada pembagian hadis sahih, hasan, dhaif lah dong. Tak ada. Siapa lagi? Ulama abad kedua, abad ketiga. Bapak ibu yang bukan Allah, orang pandang zahir Nabi, lahirlah ilmu zahir. Orang pandang batinnya Nabi, lahirlah ilmu
yang batin. Ulang lihat. Para sahabat namanya Abdullah bin Umar memandang zahir Nabi. Yang nyepandang diceritakan kepada muridnya namanya anaknya ada Salim, kemudian juga ada yang lain ya, beberapa siapa Bu Ayuna? Malik Nafi' wa Salim, jadi dua. Anak Abdullah bin Umar namanya Salim, kemudian mantan budak yang dimerdekakan namanya Nafi'. Beliau ceritakan zahirnya Nabi. Hasil cerita itu jadilah kitab Muwatta, lahirlah satu mazhab namanya mazhab Maliki. Jadi mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu diambil oleh imam dari pandang sahabat kepada zahirnya Nabi. Nah, Imam Malik ada nama Abu Hanifah. Abu Hanifah punya guru Hamad bin Abi Sulaiman, ya, punya guru Alqamah, punya guru Abdullah bin Mas'ud, dan punya guru Sayyidina Ali. Hasil cerita mereka tentang zahirnya Nabi sampailah kepada Abu Hanifah, jadilah mazhab Hanafi. Karena di situ ada bersambung ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sangat mengerti ilmu hakikat, maka fikih beliau dalam muamalat lebih luas dan lebih mendekati hakikat daripada fikih-fikih yang lain. Kalau di mazhab Syafi'i orang nikah kan harus ada wali, ada saksi. Kalau di Abu Hanifah enggak. Baik gadis ataupun janda boleh mewalikan dirinya sendiri. Wah, tetap ada saksi. Bah kira-kira dipakai di orang taram. Bah kira-kira dipakai ini buya di Surau, dibakar sudah orang. Tapi kalau orang faham enggak? Orang faham enggak? Sebab mazhab Rasul mazhab Syafi'i. Apalagi ada yang menyebut nikah batin. Nikah batin boleh hubungan batin. Kalau nikah zahir boleh hubungan zahir. Nikah zahir batin boleh hubungan zahir dan batin, yang dicampur-campur. Jadi ada yang ikut Nabi. Nah, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar ditalkin beliau waktu di Gua Thur. Abu Bakar, dia teh musuh, di bawah musuh. Hanya Nabi, innallaha ma'ana, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Ditalkinkannya kalau dalam kaji surah disebut muraqabah ma'iyah. Ya, diajarkannya rasa bersama Allah. Itu rasionya minta Allah kaji ke buya-buya atau kalau suluk ya, atau dalam kajian-kajian ma'rifatullah. Ditalkinkan Nabi di Gua Thur. Maka ini mendapat pandangan batin tentang Rasulullah. Rasulullah tidak diceritakan hanya bab zahir. Ada rahasionya apa? Banyak wak mendapat hadis Abu Bakar bercerita tentang Nabi. Tidak. Yang banyak cerita tentang Nabi, sahabat yang paling zahir mencolok Nabi itu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah. Sedangkan Abu Bakar menatap Nabi tidak berani. Mencolok muka Nabi tidak berani. Nah, kira-kira sama awak kalau sedang suluk awak celik muka guru anak tolak ana. Tak tolak awak celik muka guru ana. Sayyidina Abu Bakar setiap hari tidak berani menatap wajah Nabi sallallahu alaihi. Makanya beliau tidak banyak berkisah tentang Nabi. Kalau orang ahli sejarah kan mengatakan karena umur Abu Bakar pendek, nah gitulah iolanya gitu dulu. Kiranya enggak itu masalahnya. Beliau tidak berani menatap Rasulullah. Bahkan ketika Ummu Salamah suaminya meninggal, ya, Nabi kemudian mengajarkan Ummu Salamah satu doa. Ummu Salamah kok doanya macam-macam. Hanya Nabi itu kalau berdoa, ya Allah, ampuni dosa suamiku Abu Salamah, lalu carikan ganti yang lebih baik. Abu Salamah kok selevel Abu Bakar perjuangannya. Abu Bakar, siapa yang lebih baik dari Abu Bakar? Saya yang lebih baik. Rasulullah. Abu Bakar mendengar Nabi mengajarkan Ummu Salamah, janda muda, ya, berdoa begitu. Abu Bakar langsung paham. Ya Allah, ampuni suamiku yang sudah meninggal ini, lalu jodohkan aku dengan yang lebih baik darinya. Abu Bakar langsung senyum. Sudah tuanya Umar belum paham. Bukan. Janda cantik, janda muda. Hanya Abu Bakar,
Ana a'lamu sirra Rasulullah. Aku tahu satu rahasia Rasulullah. Tapi Abu Bakar tidak menatap zahir Nabi. Abu Bakar menatap sir. Itulah dalil Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang jadi tarekat Naqsyabandiyah. Dan jalur yang lain ada jalur ke Sayyidina Ali. Tapi jalur Sayyidina Ali lebih masyhur dengan tarekat Qadiriyah, Satariyah, Khalwatiyah sama yang lain. Sayyidina Ali lebih mengerikan lagi, ya. Panjanglah ceritanya di situ. Artinya apa? Jadi bukan berarti tarekat itu tidak ada di zaman Nabi. Ada. Lihatlah para sahabat cara memandangnya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan tuba liman ra'ani, beruntunglah orang yang memandang aku, baik zahir ataupun batin. Nah, terakhir bagi yang jarang mendengar pengajian tentang sirah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal bersebut je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lei, gimana? Bakoknya kufur kepada Nabi Muhammad. Dia aja bersebut. Jo Nabi Muhammad Rasulullah atau Jo Muhammad anak Abdullah. Jo aja bersebut. Jo Muhammad bin Abdullah. Kalau nyoba sobok Nabi Muhammad Rasulullah, pasti percaya jadi Muhammad. Tapi karena nyoba sobok Muhammad bin Abdullah, keponakannya sulit dipercaya. Gengsi. Jadi kalau mohon maaf, kau di samping Buya ada Buya Siwang. Beliau hobinya berburu di masa muda. Beliau dapat amanah ijazah dari Buya Hasan Basri atau Sati. Kalau yang nampak dengan Buya Siwang hobi berburu, diegang-egang di gigi di anjing, yang nampak orang mengaji ke orang nan di gigi anjing tiap pagi itu. Tapi kalau orang yang nampak dia Syekh Rizwan Pak Siwang, murid Abu Ya Hasan Basri itu Sati, lain tak pandangnya? Lain. Aku cara memandang guru, cara memandang. Ya. Kalau untuk Buya kan, nampak dewa anak angku jami, orang taram, kita nampak dewa. Tapi kalau nampak murid dari ayahnya, angku Jamil, murid dari Datuk Siri, baru besar guru tu. Jadi bakok tidak takzim kita kepada guru karena salah cara memandang. Mulailah memandang dengan tepat, ya. Barulah nanti cinta itu tumbuh. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ikutlah Rasulullah. Rasulullah itu secara zahir sudah wafat, tapi nurnya masih mengalir pada guru-guru. Maka disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama, mursyid-mursyid, syekh-syekh, buya-buya, kiai-kiai yang lillah, mereka adalah pewaris Rasulullah. Apa yang diwarisi? Warasu ilman. Mereka mewarisi ilmu, nurnya ilmu. Oleh karena itu berniatlah berguru mengikuti Rasulullah. Apa niat kita berilmu? Ya, bertarekat, mengaji, mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti Imam Fulan, bukan. So kita tidak pernah menyembah Imam Syafi'i, tidak pernah menuhankan Bahauddin, tidak pernah mendewa-dewakan Syatari, tidak pernah mengagung-agungkan Syekh Saman, tidak pernah. Yang kita sembah Allah, yang kita cintai Rasulullah. Maka siapapun yang cinta dengan Rasulullah, siapapun yang ikut Rasulullah zahir dan batinnya, kita cinta kepada mereka. Itu pula yang kita sampaikan kepada kawan-kawan yang benci dengan Wahabi Salafi lah, benci Muhammadiyah. Jangan usahlah benci. Mereka itu ba'a ke ba'a, yang mengikuti zahirnya Rasul, Imam Tabligh, mereka ikut zahirnya Rasulullah. Maka kita cinta je mereka karena mereka ikut Rasulullah walaupun zahir. Mereka tu nak cinta je. Jangan dicinta dulu. Biar aja orang tu. Jangan balas kebencian orang tu dengan kebencian. Dengan inilah Bapak Ibu yang berkahan Allah, semoga kita mengikut para guru lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya. Jika kita sul adab, salah adab, semoga Allah mengampuni. Minta maaf kita kepada para guru. Kita mintakan Allah mengistiqamahkan kita mengikuti sunnah Nabi, baik yang zahir ataupun yang batin. Allahumma ya Rahman ya Rahim
Ya Karim ya Azim ya Azim. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan ke hati kami untuk menatap Engkau, menatap nur kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menatap nur Engkau dan nur Rasulullah pada kalbu guru kami. Allahumma astur aurat masyaikhina anna, ya Allah tutuplah aib guru-guru kami dari pandangan kami. Allahumma hassin adamana wa akhlaqana, ya Allah perindahlah akhlak kami, sempurnakanlah adab kami, sehingga kami mendapatkan cinta guru-guru kami sampai kepada cinta Rasulullah Sang Maha Guru. Allahumma afnina fi hubbika wa hubbi nabiyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya Allah izinkan kami larut karam dalam mencintai Engkau, mencintai kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna minal mujahidin fi sabilika waj'alna minal mujahidina fika, ya Allah izinkan kami jadi orang yang berjuang di jalan Engkau, berjuang untuk memenangkan ilmu Engkau, ma'rifat Engkau. Amin amin ya rabbal alamin bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.